saya Tanti Maylinda Sabrina, NPM 1910303089 dari Prodi S1 Pendidikan IPA. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan pembelajaran IPA terpadu dengan materi listrik statis dengan kompetensi dasar yaitu 3.5 ya menerapkan konsep rangkaian listrik, energi dan daya listrik, sumber energi listrik dalam kehidupan sehari-hari termasuk sumber energi listrik alternatif serta berbagai upaya menghemat energi listrik. Dan 4.5 yaitu menyajikan hasil rancangan dan pengukuran berbagai rangkaian listrik dengan mengusung tema yaitu fenomena petir. Nah, ini merupakan jejaring tema dengan model keterpaduan Webet, di mana mengaitkan suatu fenomena dengan materi-materi yang ada, yaitu fenomena petir dikaitkan dengan listrik statis, muatan listrik, atom, dan rangkaian listrik, seperti pada gambar di sini. Ada yang tahu belum bagaimana sih proses terjadinya petir? Nah, petir ini merupakan peristiwa peluhan listrik antara suatu awan bermuatan dengan bumi atau antara awan bermuatan dengan awan bermuatan lainnya atau juga proses pelepasan muatan listrik atau yang disebut dengan electrical discharge yang terjadi di atmosfer. Petir terjadi ketika muatan positif energi list dan negatif dalam awan bergerak terus-menerus hingga memisahkan diri. Biasanya terdapat muatan positif yang besar di bagian atas awan, muatan negatif yang besar juga di bagian tengah, dan muatan positif yang kecil di bagian bawah. Petir dari awan ke tanah terjadi karena proses kerusakan awal di dalam awan, biasanya antara wilayah muatan negatif di bagian tengah dan positif di bawahnya. Proses tersebut menyebabkan ionisasi, yaitu pengubahan atom dan molekul di udara menjadi bermuatan listrik. Setelah proses ionisasi, sambaran petir awal akan terbentuk dan merambat menuju tanah secara bertahap. Sambaran ini umumnya bermuatan negatif. Urutan ini terjadi sangat cepat sehingga satu kilatan petir yang terlihat oleh mata biasanya terdiri dari 3 atau 4 sambaran. Proses sambaran akan melepaskan 105 Joule energi per meter. Hilangnya energi sinaran tiba-tiba ini memecah molekul udara, terutama nitrogen, oksigen, dan air menjadi atom. Perubahan dari molekul udara netral menjadi gas yang terionisasi terjadi dalam beberapa mikrodetik saja. Nah, proses terjadinya petir ini berhubungan dengan listrik. Dengan listrik statis sendiri, yaitu merupakan cabang ilmu fisika yang mempelajari fenomena kelistrikan pada muatan-muatan listrik statis atau diam. Proses fenomena listrik statis ini timbul saat benda-benda bermuatan listrik saling berinteraksi. Selanjutnya ada muatan listrik, yaitu atom merupakan suatu dasar materi yang terdiri atas inti atom dan kulit atom. Partikel-partikel penyusunnya yaitu ada elektron, proton, neutron. Elektron sendiri bermuatan negatif, proton bermuatan positif, dan neutron bermuatan netral. Inti atom terdiri dari proton dan neutron, sementara kulit atom terdiri dari elektron yang mengelilingi bagian inti pada lintasan tertentu. Saat elektron dari atom sebuah benda berpindah ke atom lain, maka akan terjadi ketidakseimbangan jumlah elektron di kedua benda tersebut, sehingga akan menyebabkan perbedaan muatan listrik pada kedua benda. Untuk memberikan muatan listrik pada listrik statis dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu penggosokan, konduksi, dan induksi. Konduksi sendiri yaitu merupakan mendekatkan benda yang bermuatan listrik ke benda yang tidak bermuatan listrik. Dengan begitu, benda yang tadinya tidak memiliki muatan listrik akan memiliki muatan listrik.
Selanjutnya ada induksi, yaitu memisahkan muatan listrik di dalam suatu pengantar dengan cara mendekatkan benda yang bermuatan listrik ke benda lain yang berada dalam kondisi netral. Selanjutnya ada rangkaian listrik. Rangkaian listrik merupakan sebuah jalur atau rangkaian sehingga elektron dapat mengalir dari sumber voltage atau arus listrik. Proses perpindahan elektron ini dikenal sebagai listrik. Elektron dapat mengalir pada material penghantar arus listrik, yaitu konduktor. Oleh karena itu, kabel yang dipakai pada rangkaian listrik karena kabel yang terbuat dari tembaga yang dapat mengantarkan arus listrik. Lampu adalah beban listrik dan sumber listrik berasal dari baterai. Listrik mengalir melalui kabel dan saklar yang berfungsi untuk memutus atau menyambungkan aliran listrik. Simbol universal untuk beban listrik yaitu hambatan atau resistor. Terdapat dua rangkaian listrik, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Rangkaian seri merupakan rangkaian yang menghambatnya disusun secara bersebelahan atau sejajar. Contohnya dapat dilihat pada gambar berikut ini. Selanjutnya ada rangkaian paralel, merupakan rangkaian listrik yang hambatannya disusun secara bertingkat atau bercabang. Nah, seperti pada gambar. Oke, mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.